menyebutkan khilaf yang terjadi secara umum tentang persoalan ini. Ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, anna dzalika masyru'un wa bidzalika qala al-katsiru minal a'immati. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa zikir dengan menyebut tunggal nama Allah itu disyariatkan, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi yang perlu dikunci di sini kalimat katsir, ya. Berarti pendapat yang kedua tidak banyak. Pendapat yang pertama ini kebanyakan para ulama menganggap ini disyariatkan. Tapi ada pula yang memprotes Imam Ghazali itu kan tak paham hadis. Ya, tak paham hadis, karena Imam Ghazali mengatakan bidha'ati fil hadisi qalilatun. Ya, perbekalanku dalam persoalan hadis ini sedikit. Jadi dikiranya sedikit Imam Ghazali itu sama dengan sedikit dia. Ya, padahal udah dikaji itu seperti apa standar hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu rata-rata semuanya bisa dikategorikan sahih hasan, hanya sedikit yang dhaif, dan itu pun yang dhaif itu pun masih bernaung di bawah dalil-dalil umum. Nah, 3 kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan lantang pula beliau mengucapkan la ilaha illallah, lalu habis. Jadi di situ juga saya sekarang ya, atau dulu berpikir, kalaulah pengamal suluk ini adalah ahli bid'ah, tak akan mati mengucap la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah luasnya 2 hektar. Jadi ceritanya yang punya tanah ini orang baik. Beliau melihat pesantren kita di Nurul Azhar 1. Dia lihat tanahnya dikelola dengan bagus, ada rumah guru, ada asramanya, ada tempat belajarnya, ada pendoponya, bagus sekali. Maka dengan berlapang hati beliau serahkan tanah ini 2 hektar. 2 hektar ya Ustaz, no? 2 hektar. Wakaf juga. Masjidnya udah ada. Tinggal lagi tanah kosong ini, itu yang ada pagar batas itu keliling. Kita mau membangun kelas. Kita mau 2024 di tanah ini sudah bisa dimulai anak-anak belajar. Menghafal Quran, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, semua ajaran Islam. Di samping itu, mereka juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Mari kita support pembangunan tanah wakaf. Tidak ada ownernya, pemiliknya adalah umat. Nurul Azhar hanyalah bagian dari umat yang mengurus ini. Tanah ini diwakafkan, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan. Mari kita support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 dengan mentransfer donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82011, 6-nya 5 kali, 66666. Atau BSI Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060, admin yayasan. Sekali lagi 0852 6541 6060. Hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu. Anak-anak akan mengaji di sini, baca Quran, berzikir, belajar pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya untuk kita semua insyaallah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdas syakirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, wabil khusus moderator yang selalu bersemangat, ya,
adik kita, adik saya Ustaz Helmi Chandra, dan semua yang berhadir di majelis yang penuh berkah ini. Besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Umumnya muslimin, muslimat, saimin, saimat, baik offline maupun yang hadir online pada waktu yang diberkahi ini. Semoga kita semuanya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur dan kita mengharumkan majelis dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, pada kajian bedah buku kita di siang hari ini yang akan kita bahas, temanya atau judulnya adalah Az-Zikru bil Ismil Mufrad, zikir dengan menyebut nama Allah yang tunggal. Ya, jadi Allah itu punya 99 nama atau yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah, lalu disebut nama-nama itu tunggal, tanpa ada tambahan di awal ataupun di akhir. Allah, 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 atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ya, kemudian Latif, Latif, atau Ya Latif, dan seterusnya. Nah, itu pengertian dari yang disebut dengan berzikir dengan menyebut nama Allah dalam bentuk tunggal. Nah, karya siapa kitab ini? Karya salah seorang ulama dari negeri Yaman. Tadi sudah disampaikan, yang alhamdulillah beliau sudah pernah safari dakwah ke kota Pekanbaru. Ya, tepatnya dulu kalau tak salah ke Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Nama beliau adalah Abdul Fattah bin Saleh Qudais Al-Yafi'i dari negeri Yafi' di wilayah Yaman. Kemudian judul ini beliau rangkai dengan sebuah judul kecil, Bainal Mujizina wal Mani'in. Berzikir dengan menyebut nama Allah tunggal tadi ditinjau secara komparatif, ya, dibedah secara komparatif, diperbandingkan antara orang-orang atau ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan. Nah, jadi yang kita kaji ini sekarang adalah dialektika ilmiah yang wajar dalam sebuah persoalan. Maka kawan-kawan yang hadir di sini perlu ketahui, dalam persoalan-persoalan yang sesungguhnya di situ terdapat perbedaan pendapat, maka kita dari awal sudah harus membuka diri. Ya, jadi lapangkan pikiran kita menerima perbedaan pendapat. Nah, jadi dari awal memang seperti ini yang ingin beliau uraikan, bainal mujizin wal mani'in, antara yang membolehkan dan mereka-mereka yang melarang atau yang tidak membolehkan. Jadi ujung-ujungnya nanti ketika kita sudah melihat dalil-dalil masing-masing, kita akan berujung kepada lapangnya hati menerima salah satu, ya, atau menerima memakai salah satu, atau menerima dua hal yang berbeda ini di dalam dialektika ilmiah. Jadi jangan baper, ya, tidak boleh baper. Makanya dulu ketika saya mengkritik ayah saya sendiri, karena ayah saya juga mengamalkan zikir Allah, 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 ini saya kritik. Zaman itu lagi zaman-zaman semangat-semangatnya. Ya, apa kata ayah saya waktu itu? Woi nak, wa ang kalau kuliah besok ambil jurusan fikih muqaran, katanya. Paham Bapak Ibu bahasa Ucu? Ya. Nak, katanya kalau kau kuliah nanti ambil jurusan fikih komparasi, ya, fikih perbandingan. Untuk apa itu gunanya, saya tanya? Ya, untuk kau supaya punya wawasan yang luas.
Nah, jadi ini ceritanya adalah cerita muqaranah, komparasi pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi itu yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi nggak boleh baper. Jadi saya dengan ayah saya berbeda pendapat dulu. Sekarang saya berbeda pendapat dengan kawan saya, nggak masalah. Karena persoalan ini adalah memang persoalan beda pendapat. Mau kemana pun kita di bawah langit ini, di atas bumi ini mau lari, ini sudah dari sononya menjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian saya banyak berbeda dengan senior-senior, itu tidak masalah. Ya, apalagi berbeda dengan kawan-kawan kita sebelah, itu tidak masalah. Maka konsepnya adalah al-ikhtilaf la yufsidu fil wuddi qadiyah. Ya, perbedaan pendapat itu tidak akan merusak kasih sayang kita. Jadi biasa saja. Jadi kalau ketemu nggak usah berubah muka. Ya, tapi kadang ada juga yang berubah mukanya. Tidak seramah dulu ada juga. Ya, jadi tapi disitulah kita melihat kelapangan jiwa orang ini sesungguhnya. Jadi hal ini berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar. Nah, kemudian yang penting sebelum kita membedah isi dari kitab ini, kita lihat pada halaman 5 di muqaddimah itu Syekh Abdul Fattah mengutip sebuah bait, yang bait ini berasal dari diwannya Imam Al-Haddad. Apa kata beliau? Fa in rumta an tahdha bi qalbi munawwarin. Apabila engkau ingin mendapatkan hati yang terang benderang, naqiyin minal akdari, yang mana hati tadi bersih dari segala kotoran apapun, faquf ala zikri, maka biasakanlah berzikir. Jadi kalau ingin membersihkan rohani, membersihkan hati, banyak-banyak berzikir. Wasabir alaihi fiz zalami wa fid dhiya, dan komitmenlah terus, konsistenlah untuk berzikir kepada Allah itu, baik kala sendiri ataupun di tengah ramai, baik di kala gelap ataupun di kala terang. Wa fi kulli halin bil lisani was sirri, dalam kondisi apapun, baik zikir itu dilantunkan dengan lisan atau zikir itu diucapkan oleh bahasa hati. Nah, jadi ini pesan yang luar biasa, karena nanti ujungnya ini akan membuat hati menjadi terang. Fa innaka in lazamtahu bitawajjuhin, apabila engkau melazimi, merutinkan zikir ini dengan baik, badalaka nurun laisa kasyamsi wal badari, akan muncul cahaya dari lubuk hatimu, yang cahaya itu bukanlah cahaya matahari dan bukan pula cahaya yang berasal dari bulan, tapi nurun minallah, nurun ala nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin nurun minallahi waridun, cahaya yang menyapa hati tadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah. Ata zikruhu fi suratun nuri fastaqirri, datang penyebutan cahaya itu di dalam surat Nur. Semoga nur itu ya letak di dalam kalbu kita. Maka kalau orang-orang zikir ini, karena ada cahaya di dalam hatinya, Allah berikan kearifan kepada mereka. Mereka diberikan karunia oleh Allah bisa mendeteksi kita. Ya, kenapa? Karena isinya adalah ya faidat, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum jauh-jauh kita membahas tentang zikirnya Allah itu dalilnya begini-begini, sisi ini yang kita kuatkan terlebih dahulu, bahwa zikir itu adalah saat di mana kita memasukkan cahaya terang benderang ke dalam kalbu kita, dan zikir itu adalah masa di mana kita meletakkan kalimat-kalimat thayyibah, kebaikan itu di dalam ruang jiwa yang paling lapang. Karena teko hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya teh, yang keluar teh, tidak mungkin kopi susu. Ya, kalau yang diisi kopi, yang keluar adalah kopi, tak mungkin bandrek. Ya Pak Haji ya, yang diisi kopi itu dituangkan nanti keluar bandrek, ada enggak? Tak ada.
Jadi itu. Jadi mereka orang-orang ahli zikir ini jiwanya tenang, hatinya damai, kemudian mereka bisa mendeteksi dengan karunia Allah kondisi kejiwaan kita. Kenapa? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah, dan pada akhirnya apa yang diisi ke ruang jiwa itu pula nanti yang akan keluar saat kita akan lepas dari hidup ini. Jadi ketika mati nanti ya mudahlah keluar la ilaha illallah, itu mudahlah keluar kalimat-kalimat kebaikan. Saya masih ingat cerita pada bulan Rajab ya, tahun Masehi 1996, datuk saya meninggal. Lalu setelah salat subuh, beliau baca Al-Quran, berzikir seperti zikir biasanya. Dan memang zikir ini adalah zikir yang diajarkan oleh guru-guru beliau kala dulu beliau sejak muda konsisten setiap Ramadan itu bersuluk. Tahu suluk? Ya, bersuluk. Ya, kalau zaman dia muda itu dulu di Paina, di daerah Payakumbuh itu apa namanya di dalam? Di Payakumbuh masuk ke dalam. Ustaz Doni mungkin tahu. Ya, pokoknya ada surau suluk di sana. Ada daerah Payakumbuh. Nah, jadi itu yang beliau amalkan. Lalu selesai berzikir itu tiba-tiba kepalanya pusing. Kemudian duduk di tempat duduk biasa dia setelah berzikir itu, dia panggil nenek saya untuk memanggil anak-anaknya. Setelah itu anak-anaknya pun datang, termasuk saya, ayah saya, Pak Dang, Bapak. Kemudian dia sudah tidak buka mata lagi. Saat itu dia cuma mengatakan, saya kalau buka mata sudah gelap, dan gelapnya itu sudah tak seperti gelap biasa. Dan saya tahu keberadaan kalian. Sekarang bimbing saja mengucapkan zikir. Jadi Pak Dang saya yang paling besar di samping telinga kanan beliau 3 kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan lantang pula beliau mengucapkan la ilaha illallah, lalu habis. Jadi di situ juga saya sekarang ya atau dulu berpikir, kalaulah pengamal suluk ini adalah ahli bid'ah, tak akan mati mengucap la ilaha illallah. Ya, karena ahli bid'ah itu kan ya bid'ah itu dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa kullu ya itu dia. Ya, bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu di neraka. Ada enggak orang sosek yang mati mengucap la ilaha illallah? Rasanya tak ada. Ini contoh ya. Jadi apa yang diisi nanti itu yang keluar. Baik. Itu di muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Qudais Al-Yafi'i. Pada halaman 6 beliau membagi pembahasan dari kitab ini menjadi 7 pembahasan. Yang pertama, menyebutkan khilaf secara umum antara boleh atau tidaknya berzikir dengan mengucap seumpama kalimat Allah, Allah, Allah. Kemudian yang kedua, menyebutkan pendapat-pendapat sebahagian ulama yang mengatakan bahwa mengucap zikir nama tunggal Allah tadi itu disyariatkan. Kemudian pembahasan yang ketiga, dengan baik pula beliau paparkan menyebutkan pendapat mereka yang tidak sepaham dan mereka menganggap ini tidak disyariatkan. Nah, kemudian pada pembahasan yang keempat disebutkan pula di situ ada orang yang menganggap menyebut Allah, Allah, Allah itu laisa bizikrin, bukan zikir. Ya. Wa man qala, ada pula yang berpendapat yang mengucapkan Rahman, 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 Allah, Allah, yusabu fa'iluhu, yang mengucapkannya tetap mendapat pahala sekalipun itu bukan zikir. Jadi ada 2 pada pembahasan yang keempat ini. Maka kawan-kawan mungkin pernah mendengar lagu atau nasyidnya Misari Rashid, Rahman ya Rahman. Saya itu kan berzikir, berdoa dengan menyebut nama tunggal juga, Rahman, Rahman, Rahman. Nah, ada yang berpendapat menyebut Rahman itu tetap berpahala sekalipun bukan bagian dari zikir. Kemudian pembahasan yang kelima, dalil orang yang mengatakan ini tidak disyariatkan. Apa
landasan argumen mereka. Kemudian yang terakhir, dalil ulama yang berpendapat ini disyariatkan. Jadi secara ringkas kita bedah, kita bongkar isi kitab ini. Di halaman yang pertama, di halaman yang ke-7 menyebutkan khilaf yang terjadi secara umum tentang persoalan ini. Ada dua pendapat. Ya, pendapat yang pertama, anna dzalika masyru'un wa bidzalika qala al-katsiru minal a'immati. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa zikir dengan menyebut tunggal nama Allah itu disyariatkan, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi yang perlu dikunci di sini kalimat katsir, ya. Berarti pendapat yang kedua tidak banyak. Pendapat yang pertama ini kebanyakan para ulama menganggap ini disyariatkan. Siapa mereka? Disebutkan beberapa. Al-Junaid, Imam Shibli, Abu Yazid Al-Bustami, An-Nuri, Al-Jilani, Az-Zabidi, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Gharnati, Al-Mursi, wa Ibnu Ajibah, wa Ibnu Amir Al-Hajj wal-Khadimi, Zakaria Al-Ansari, Al-Haytami, Al-Ramli, Al-Munawi, Ad-Dimyati, Ibnu Abidin. Coba sebutkan satu-satu lagi. Ada yang bisa menghafal? Ya, saking baik. Ini baru sedikit yang disebutkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan menyebut Allah itu tidak disyariatkan. Ini siapa tokoh mereka? Tokohnya diungkapkan di sini, diantaranya adalah Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, di mana suatu ketika di dalam fatwa beliau menyebut berzikir dengan cara ini adalah bid'ah. Ya, namun walahu qaulun akhar. Ternyata setelah dikumpulkan seluruh fatwa beliau, terdapat pendapat beliau yang menunjukkan berbeda dengan apa yang disampaikan dari yang pertama. Ini nanti kita kaji. Kemudian setelah Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam ada Syekhul Islam. Kita tetap menyebut beliau Syekhul Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Karena ada juga orang yang saking kesalnya dengan Ibnu Taimiyah tak menyebut Syekhul Islam. Ya, kalau kita tetap beradab ya dengan menyebut Syekhul Islam, karena banyak ulama juga yang memujinya, di saat yang sama banyak juga yang mencelanya. Cuma ndak kau jawab mencela beliau. Ya, tidak kerja kita mencela, tapi berbeda pendapat, tak mengikut itu tidak masalah. Nah, Al-Imam Ibnu Taimiyah, di mana yang menarik, Imam Ibnu Taimiyah ini menghukumkan membaca Allah tadi bid'atun makruhah. Dia bid'ah tetapi hanya sampai bid'ah yang makruh, berarti tidak bid'ah yang haram. Berarti ada tingkatan bid'ah pula di sini kalau beliau memahaminya begitu. Ya. Jadi tidak lantas setiap bid'ah itu harus sesat. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri ketika dilacak pendapat-pendapatnya oleh Syekh Abdul Fattah ini, ternyata beliau menyebut yang demikian ini hanyalah bid'ah makruhah. Berarti ada yang aneh di pengikutnya zaman sekarang, ketika ada zaman sekarang pengikutnya mengatakan bid'ah yang indikasi dari bid'ah itu adalah haram. Jadi ini yang perlu kita racak, ya, yang perlu kita pelajari. Nah, kemudian diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim. Kemudian ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa pendapat ini konon katanya pendapat Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Khatib Asy-Syirbini ini salah seorang ulama Syafi'iyah. Kemudian ada pula yang mengatakan tokohnya di sini adalah Amir As-San'ani. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan membaca keseluruhan pendapat mereka. Kita akan pilih-pilih saja, ya, siapa yang akan kita ambil sebagai sampel. Lihat di halaman 12. Yang pertama, Al-Imam Ibnul Muzaffar. Al-Imam Ibnul Muzaffar, atau sebelumnya Al-Imam Az-Zabidi. Ya, Az-Zabidi ini berasal dari Zabid di negeri Yaman, dan beliau ini Syekh Murtada Zabidi ini bermazhab Syafi'i. Beliaulah yang menjelaskan isi dari Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Syekh Murtada Az-Zabidi ini sebagaimana yang disebutkan
ya oleh Az-Zahabi, dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi ungkapan dari Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir ini ahli hadis, ya. Apa kata Imam Ibnu Asakir? Qala waladuhu Ismail. Anak dari Imam Az-Zabidi ini bernama Ismail. Ismail itu menceritakan, jadi model, jadi begitu ya sebelum kita masuk. Jadi informasi tentang ulama itu kita dapatkan dari anaknya. Maka anak ini adalah ya orang yang harus kita ambil data tentang ulama. Jadi kalau ingin tahu keseharian ulama itu tanya kepada anaknya. Nah, biasanya anak ini jujur. Ya, anak ini jujur. Ya, apakah betul bapaknya ini seperti yang selalu ceramah atau di rumah banyak lolok? tanya kepada anaknya. Nah, jadi anaknya Ismail, ya, Ismail bin Murtada Az-Zabidi ini, kana abi fi kulli yaumin wa lailatin min ayyami maradihi, adalah Imam Az-Zabidi ayahku ini ketika hari-hari akhirnya, hari-hari wafatnya selalu mengatakan Allah Allah Allah, kira-kira seharinya itu 15.000 kali Allah Allah Allah, fama zala yaquluha hatta tafi'ah. Dia selalu mengucapkan itu sampai hilang sinar matanya, maksudnya sampai hilang meninggal. Jadi 15.000 kali di akhir hayatnya Allah Allah Allah. Nah, itu kesaksian dari siapa? Anaknya yang bernama Ismail. Artinya dari pengamalan ini Imam Az-Zabidi itu menganggap bahwa ini disyariatkan. Sekarang kita lihat Al-Imam Ibnul Muzaffar, seorang alim, seorang hamba Allah yang saleh, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam tarikhnya. Siapa Imam Ibnul Muzaffar ini? Muhammad bin Abdullah ibn Hibatillah bin Muzaffar ibni Raisir Ru'asa. Dia ini anak raja, ya, dan dia juga adalah seorang raja. Kharaja min baitihi hajjan fi Rabi'i Dzulqa'dah. Suatu ketika dia berangkat haji, fadarabahu wahidun minal batiniyah. Lalu dia dirampok, dizalimi, dibegal oleh gerombolan batiniyah. Batiniyah ini adalah salah satu sekte kalau tidak salah dari Syiah, ya, batiniyah. Nah, dia dibegal sampai beliau tidak sadarkan diri. Fahumila ila dari hunaka falam yatakallam. Lalu dia diselamatkan. Singkat cerita, lalu di saat dia mulai tersadar, pada waktu itu dia mengucapkan Allah Allah Allah. Wa qala, dan ia berpesan, berkata ketika itu, idfanuni inda abi summa bata ba'da zuhur. Dia berpesan, berwasiat supaya dimakamkan di dekat ayahnya. Dan akhir kalamnya adalah Allah Allah Allah. Nah, coba tengok. Jadi begitulah lekatnya kalimat Allah itu di dalam hati mereka, sehingga mudahlah lisan mereka itu untuk mengucap itu. Sekarang kita buka halaman 13. Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini sarjana paripurna. Semua ilmu bidang dia kuasai. Tapi ada pula yang memprotes Imam Ghazali itu kan tak paham hadis. Ya, tak paham hadis, karena Imam Ghazali mengatakan bidha'ati fil hadisi qalilatun. Ya, perbekalanku dalam persoalan hadis ini sedikit. Jadi dikiranya sedikit Imam Ghazali itu sama dengan sedikit dia. Ya, padahal udah dikaji itu seperti apa standar hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu rata-rata semuanya bisa dikategorikan sahih hasan, hanya sedikit yang dhaif, dan itu pun yang dhaif itu pun masih bernaung di bawah dalil-dalil umum. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali ini mengatakan ini tata cara seorang mursyid, orang yang membimbing ruhani seseorang. Ya, misalnya saya jadi mursyid, Ustaz Elmi murid saya bimbing dia. Nah, seperti apa tata caranya? Wa inda zalika yulaqqinuhu zikran minal azkar. Pada saat itu si murid ini ditalkinkan zikir hatta yasghula bihi lisanuhu wa qalbuhu fayajlisu wa yaqulu masalan Allah Allah.
Di misalnya ketika saya membimbing ingin mentalkin kalimat itu kepada murid, kepada orang, lalu saya ucapkan Allah, Allah, mentransfer spirit, ya, spirit dari kalimat itu kepada murid. Jadi yang ditransfer itu spiritnya, Allah, Allah, masuk dia, ya, ke dalam hati. Itulah. Atau boleh juga kalimat lain, kata Imam Al-Ghazali misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, misalnya ada anak lagi demam, kita bacakan Allah, Allah. Itu mentransfer spirit kalimat kebaikan itu ke dalam kalbu anak dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya praktek ini diaminkan atau dibenarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Berarti dengan sikapnya ini menunjukkan bahwa memang disyariatkan zikir dengan menyebut nama tunggal tadi, ya, Allah, Allah. Kemudian kita langkau, coba kita buka, ya, halaman 16. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Apa kata beliau di dalam kitabnya yang berjudul Miftahul Falah? Minhum man ikhtara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fil ibtida wal intiha, wa minhum man ikhtara la ilaha illallah fil ibtida wa fil intiha al-iktisaru ala Allah wa humul aktsarun, wa minhum man ikhtara Allah, Allah. Jadi Imam Athaillah As-Sakandari ini menjelaskan, ya Bapak Ibu sekalian, di antara teknik zikir itu ada la ilaha illallah. Di awal dikuatkan itu. Kemudian orang-orang yang mungkin nanti sudah sampai makom tertentu, ketika sampai ke makom spiritual tertentu, kata Imam Ibnu Athaillah, dan ini pendapat kebanyakan atau mayoritas ulama, ada yang memilih zikir itu tinggal lagi Allah, Allah, Allah. Ya, ini di puncak spiritualitas seseorang ketika dia mendapatkan kenikmatan menyebut Allah, Allah. Ini ceritanya, cerita menikmati zikir jalannya orang-orang sufi. Ya, tapi jangan alergi dengan sufi ini. Sufi ini hanya nama. Ya, sufi itu, sufi ya, tasawuf itu adalah manifestasi dari pilar ketiga agama kita. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nah, ini kan hanya nama. Jadi jangan alergi dengan nama. Kita lebih kepada substansi. Maka orang-orang yang mengamalkan pilar ini, pilar ihsan ini, di antara pengamalan mereka adalah berzikir, dan ada di puncak spiritual tertentu mereka mengucap Allah, Allah, Allah. Artinya Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini juga mengaminkan dalam tanda kutip bahwa zikir dengan menyebut nama tunggal Allah itu tidak masalah. Kenapa yang keluar? Karena spiritualitasnya tinggi, ya, cahaya sudah terang benderang di hati mereka. Kalau kita kenapa tak bisa begitu? Karena yang diisi bukan Allah. Detak jantung kita apa bunyinya? Piti. Atau yang punya bini, atau yang mungkin bininya banyak, bini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ini hanya gurauan belaka. Nih Ustaz Dr. Doni paham nih ke siapa arah itu. Tapi ini bagus, ini sunnah Nabi yang harus kita kuatkan. Saya begini karena tak mampu aja, ya. Baik. Nah, kemudian kita buka halaman 18. Al-Imam Al-Gharnati Al-Kalbi, beliau mengatakan, wa ammal asma'ul lati ma'naha al-ittila' wal idrak. Nama-nama Allah yang artinya pengetahuan, mengetahui, memantau, seperti Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, Al-Qarib dan yang serupa dengannya, ketika itu diucapkan buahnya adalah muraqabah. Ya. Ya Alim, Ya Alim, Alim, Ya Raqib, Ya Raqib. Itu ujungnya adalah muraqabah. Akan muncul rasa di mana kita ini akan selalu merasa dipantau oleh Allah. Nah, maka kata Al-Imam Al-Gharnati, berarti kalau menyebut yang demikian itu juga tak masalah. Jadi banyak ulama yang semuanya rata-rata, ya, di sini dalam catatan ini terlihat sekali bisa dikatakan pendapat dari tokoh-tokoh yang pendapat pertama ini adalah perwakilan lintas mazhab.
dari kalangan Hanafi ada. Al-Gharnati tadi dari kalangan Maliki. Kemudian dari Syafi'i diwakili oleh Al-Ghazali. Ya, kemudian dari Hambali ada pendapat dari Imam Ibnu Qudamah. Nanti kita lihat Ibnu Rajab Al-Hambali. Bisa dikatakan ini perwakilan dari empat mazhab. Dan empat mazhab ini adalah cara terbaik kalau kita terikat dengan salah satu dari empat mazhab ini dalam beragama. Cara terbaik kembali ke Quran dan sunnah. Jadi cerita Quran sunnah itu ya ikut mazhab. Nah, baik ya rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya itu beberapa beberapa pendapat tokoh-tokoh yang mereka sepakat bahwa membaca kalimat Allah, zikir mutlak disyariatkan. Nah, sekarang kita buka halaman 27. Ya, ringkas saja. Siapa saja tokoh yang menganggap menyebut atau berzikir dengan nama Allah Tunggal tadi tidak disyariatkan. Nah, ini sebagai kejujuran ilmiah disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Qudais. Yang pertama diantaranya Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Ya. Nah, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam pernah ditanyakan, "Anir rajuli yazkuru fayaqul Allah Allah." Ada orang yang berzikir mengucap Allah Allah saja. Ini gimana Tuan Guru? Lalu Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam mengatakan, hazihi bid'atun. Ini adalah sebuah bid'ah yang tidak dinukil dari Rasul dan juga tidak ada pengamalan salafus saleh seperti itu. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan, wa inna ma yaf'aluhul jahalah. Yang melakukan ini hanya orang bongak saja. Ya, enggak ada ceritanya tuh. Itu keras fatwa beliau. Ya, keras fatwa beliau itu. Kenapa? Karena zikir yang disyariatkan itu kalimatnya harus mufid. Kalimatnya harus sempurna. Kalau Allah, Allah apa maknanya? Itu kalau dalam bahasa Arab kan baru mubtada. Khabarnya mana? Saya Helmi. Helmi apa? Orang enggak tahu, tapi kalau Helmi ganteng baru jelas. Helmi ganteng. Kalau Helmi apa Helmi? Helmi bininya 2 misalnya. Nah, itu enggak apa-apa. Ada informasi khabarnya setelah itu. Nah, itu alasan dari Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Nah, tetapi yang menarik, lakin hunaka qaulun akhar lil Imam Al-Izzu bin Abdissalam wa huwa ma zakarahu Asy-Sya'rani fil Anwar Al-Qudsiyah haitsu qala. Jadi Imam Asy-Sya'rani, generasi yang datang setelah Imam Al-Izzu bin Abdissalam ini, beliau mengatakan begini, kana Syekh Izzuddin bin Abdissalam yaqul. Pernah ditanya Imam Al-Izzu bin Abdissalam itu tentang apa hukumnya mengucap Allah Allah dalam berzikir tadi. Rupanya berbeda redaksi Imam Al-Izzu bin Abdissalam menjawab. Di yang pertama beliau sebut bid'ah. Lalu di redaksi ini ikhtalafal ulama, kata beliau. Ulama berbeda pendapat. Dah lapang nih cara pandangnya nih. Nanti kita bahas. Ya, fi ayyihima afdal? Mana yang lebih baik? Allah Allah sajakah atau la ilaha illallah? Lalu beliau uraikan menurut satu kelompok dari kalangan sufi, katanya menyebut Allah Allah itu lebih baik. Menurut jumhur mayoritas sufi dan para ahli hadis dan ahli fikih, la ilaha illallah itu lebih afdal. Tetapi ada pula yang berpendapat la ilaha illallah itu zikir orang-orang permulaan yang bergabung dalam dimensi-dimensi pengamalan zikir spiritual tadi. Jadi kalau untuk orang-orang pertama yang baru bergabung itu la ilaha illallah saja. Ya, tapi orang yang muntahi, orang yang sudah sampai kepada puncak, sudah terbiasa, ruhaninya sudah kokoh, itu orang-orang seperti ini, kata Imam Al-Izzu bin Abdissalam, berpendapat Allah Allah itu sudah lebih elok. Nah, intaha kalamus Sya'rani. Kemudian buka halaman 28. Nah, di sini diulas. La'allal qaulul awwal, pendapat pertama yang beliau katakan bid'ah tadi, yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam itu terjadi sebelum beliau bergaul dengan para sufi. Ya. Jadi setelah bergaul dengan para sufi, beliau baru tersentuh, oh begini rupanya akhlak para sufi, begini ibadahnya mereka, begini ruhani mereka. Akhirnya berubah fatwa beliau. Jadi kalau ingin luas ilmu, banyak-banyaklah bergaul.
Jangan nanti duduk dengan Ustaz Helmi ini ahli bid'ah, tak boleh duduk di sana. Ya, ini membatasi sesuatu yang lapang. Nah, jadi itu yang pertama, Imam Al-Izz bin Abdul Salam. Kemudian yang kedua, Al-Imam Taqiyuddin Ibn Taimiyah, atau yang kita sebut dengan Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah juga berpendapat demikian. Ya, tetapi beliau mengatakan bid'atun wal aslu fil bid'ai al-karahah. Ya, bid'ahnya adalah bid'ah yang makruh. Nah, di halaman 29 itu dikatakan di dalam kitabnya Dar'ut Ta'arud, Ibnu Taimiyah berkata, fa amma mujarradu zikril ismil mufrad, ya, hanya menyebut nama tunggal Allah, Allah saja, kata Imam Ibnu Taimiyah, falam ta'ti bihi syariah. Ini tidak datang contohnya dari syariat, tidak ada aturannya. Ya, kenapa? Karena kalimat ini belum mufid, belum sempurna. Dan kalimat yang belum sempurna itu harus disempurnakan supaya memiliki makna. Jadi hanya Allah saja tidak memiliki makna. Kemudian pendapat ini juga didukung oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian di halaman 30 juga disadur disebutkan yang berpendapat tidak disyariatkan itu diantaranya juga adalah Al-Imam Al-Khatib Asy-Syrbini. Nah, yang menarik ini saya uraikan sedikit tentang pendapat Imam Khatib Asy-Syrbini ini. Di dalam Tabaqat karya Al-Imam Al-Munawi, ya, di dalam Tabaqatnya Imam Munawi, ketika Imam Munawi menjelaskan riwayat hidup seorang ulama yang bernama Karimuddin Al-Khalwati. Nah, Karimuddin Al-Khalwati ini berpendapat zikir itu boleh dengan menyebut nama tunggal Allah tadi. Lalu disebut oleh Imam Al-Munawi, angkara alaihi fi hayatihi faqihus Syafi'iyah. Cuma dia ini diingkari, berbeda pendapat dengan pakihnya pakar fikih Syafi'i di masanya yang bernama Syamsuddin Al-Khatib Asy-Syrbini. Ya, pada mulanya beliau mengingkari, enggak ada itu. Ya, zikir-zikir Allah itu enggak ada. Diingkarinya kepada Al-Imam Karimuddin Al-Khalwati. Nah, kemudian Imam Karimuddin Al-Khalwati ini membuat semacam bantahan. Ya, ditulisnya sebuah bantahan. Apa kata beliau? Annal qauma mazalu ala hazal minwal. Banyak ulama yang berpendapat membolehkan zikir Allah tadi. Wa wajadu barakatah. Dan ternyata setelah dieksperimen, dikerjakan, diamalkan, banyak barokah dari mengucap Allah ini. Ya, wa ta'sirahu, dan ada pengaruh rupanya di dalam kehidupan. Wa annal khabara mahzub, khabarnya dimahzubkan dalam kaidah bahasa Arab. Ada mubtada, ada khabar. Kadang khabar itu dimahzub itu disembunyikan, bukan dibuang. Disembunyikan. Ya, dibuang, tetapi dia ada sesungguhnya takdirnya, ya, takdir kalimatnya itu adalah Allah al-ma'bud, Allah al-matlub, Allah al-mawjud. Nah, itu sebenarnya itu. Tapi hilang al-mawjud, al-matlub, al-ma'bud tadi, karena sudah terlalu asyik dan masuk dengan kalimat Allah. Ketika saya menyebut Ustaz Helmi, itu maksudnya Helmi ganteng. Itu maksudnya itu. Tapi karena sudah terpesona dengan nama Helmi ini, cukup disebut nama Helmi saja. Begitu juga orang-orang yang ruhaniyah kuat itu, karena sudah begitu terpesona dengan Allah itu, maka tak terucap lagi yang setelahnya. Nah, jadi begitu maksudnya kata Imam Karimuddin Ad-Dimyah Al-Khalwati. Wa fil haqiqah, kata beliau, bantahan yang disampaikan oleh Asy-Syrbini itu kepada saya dalam masalah ini, la yambaghi jawabuhu illa bisukut. Ya, tak perlu dijawab, diam aja katanya. Karena perkara ini perkara rasa. Helmi, kenapa kau bilang si anu tu cantik? Tak cantik pun, ya, masa rasa orang kita kritik? Paham? Rasa orang kita kritik ini kan rasa, ya, tidak perlu dijawab itu, karena itu relatif. Kau tak mengakui karena kau tak merasakan. Ya, nah, coba jatuh cinta nanti antum. Ya, ini mahasiswa saya ini datang. Ya, kalau jatuh cinta nanti, ya, tidak semua manusia di dunia ini mengatakan ya orang itu cantik. Sekalipun kita mengatakan
engkaulah yang tercantik di dunia. Itu hanya masalah rasa. Jadi dalam hal begini kata Imam Karimuddin Al-Khalwati, tidak perlu dibantah kali lah Syekh Syrbini ini. Ya, karena ini masalah rasa. Karena kelak akan datang masa dia akan sampai ke titik itu. Makanya saya kadang nggak perlu ngegas juga. Ya, kadang ada masanya kita nggak perlu ngegas. Tapi kata Ustadz Al-Nob, ada pula masanya kita kasih umpan lambung untuk disemes pula sesekali. Kalau saya bagian yang tak ngegas lah. Tapi ada pula bagian yang tukang semesnya. Syekh tahu bagian mana ini? Nggak tahu saya ini. Oh, yang slidingnya. Ya, jadi pilihan dari Karimuddin Al-Khalwati ini begitu. Jadi nggak perlu kita gas betul yang seperti ini. Kenapa katanya? Li kaunihi auha min baitil ankabut. Dalil orang ini sebenarnya lebih lemah daripada rumah laba-laba. Ya, tidak perlu kita bantah pun nanti ya tak akan menghasilkan banyak hal. Kemudian kenapa walau ahabba man huwa duna syekh ayajma'a fi raddihi mujalladan daqman la amkanahu zalik. Jadi kata Al-Munawi, kalau Syekh Karimuddin ini mau nanti mengulas itu akan berjilid-jilid dalil akan bisa didatangkan. Tapi beliau menganggap ini tidak perlu, karena akan datang masanya nanti mereka ya dengan izin Allah akan contohnya begini. Bid'ah Maulid Nabi. Pada akhirnya mereka Maulid juga di Masjid Nabawi pas 12 Rabiul Awal khutbah cerita tentang manakib ya kemuliaan Rasul itu kan itulah Maulid kita itu. Itulah Maulid kita berkumpul memanfaatkan momen itu menyebut kemuliaan Nabi, mencontoh Nabi. Itulah itu. Kalau mereka pada akhirnya juga nanti akan bermaulid. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi itu. Jadi kadang kita tidak perlu ngegas juga sama seperti Karimuddin Al-Khalwati ini. Tapi kadang ada juga yang perlu dilambung-lambung sedikit untuk disemes, itu perlu. Ya, terutama orang-orang yang tak memiliki akhlak. Ya, terutama orang-orang yang tak memiliki akhlak itu kita gas sedikit. Ya, tapi kalau mereka punya akhlak, mereka punya pendapat, kita bantah secara ini udah selesai. Ya, tapi kalau mereka tidak berakhlak, itu kita tantang itu. Ada dulu ya lucu memang, dia di pondok cuma 3 tahun. Itu pun tidak pandai bahasa Arab selama 3 tahun itu. Kemudian masuk SMK apa SMA. Kemudian kuliah jurusan ekonomi. Kemudian saya buat status tentang bolehnya kita memanfaatkan momen mengucapkan selamat tahun baru. Ya kan, kita ucapkan selamat tahun baru, selamat yang bertahniah. Itu katanya ini tidak sesuai dengan dalil ini. Anak ekonomi cerita tentang dalil. Awak 15 tahun mengaji dalil. Itu saya tantang. Yuk kita ketemu yuk, ente bisa baca kitab enggak? Ya, akhirnya saya gas juga. Akhirnya ngaku dia enggak berani Ustaz katanya. Ya, pada akhirnya dia mohon maaf akhlak saya kurang katanya. Nah, jadi akhirnya ada sentuhan-sentuhan yang memang harus agak tegas sedikit, tapi dibumbui dengan adab tentunya. Akhirnya dia ngaku, mohon maaf ya Ustaz saya kurang adab katanya. Nah, tapi penampilannya tahulah kita. Nah, jadi itu masalahnya rupanya. Ya, kemudian itu yang terjadi Al-Imam Al-Syrbini. Buka halaman 21. Ada pula yang berpendapat, ini moderator tolong diingatkan saya ya. Ini kadang kalau terlalu asik ini bisa sampai asar ini nanti. Ini pembahasannya asik pula ini. Ya. Ya sampai berbuka, siap. Kata Syairuddin minta gitu, saya sami'na wa ta'na. Ketua saya masalahnya. Zikru man qala inna zalika laysa bizikrin wa man qala yusabu fa'iluhu walau lam yakun zikra. Jadi pada pembahasan yang keempat ini ada yang menganggap kalimat tunggal Allah tadi bukan zikir, tetapi kalau diucap tetap berpahala. Coba tengok. Jadi beragam pandangan para ulama. Nah, di antaranya ya Al-Imam Ar-Ramli, beliau pernah ditanya an qaulil qail fi majlis zikri Allah fi hali sahwihi hal yusamma zikran aw la. Nah, menurut Imam Ar-Ramli bi annahu la yusamma zikran urfan, secara uruf ya, secara apa istilahnya itu uruf itu, kebiasaan itu tidak disebut zikir. Tetapi kata beliau, ya kenapa tidak disebut zikir? Li'adami ifadatih, karena tidak ada faedah kalimat itu. Allah itu
kalimat bebas lepas saja, nggak ada artinya, nggak ada khabarnya. Nah, walakin yusabu liqasdiz zikir. Coba tengok, tenteram kali fatwanya ini. Jadi orang yang punya nalar fikih, nalar iman, nalar tasawuf itu asik fatwanya. Tapi kalau orang yang hanya punya nalar hadis tanpa intelektualitas di bidang fikih dan ruhani, barangkali agak gersang fatwanya. Itu yang saya rasakan. Ini subjektif sifatnya, jangan pula disamakan, tidak. Kalau saya kalau dengar fatwanya dikit-dikit hadzi bid'ah, enggak begitu. Rupanya Imam Ar-Ramli, ya, kalau menurut saya ini tidak bagian dari zikir. Apa alasannya? Disebutnya alasannya karena kalimat ini masih menggantung. Tetapi bisa dia mendapatkan pahala tergantung maksud si pengucap tadi. Coba tengok, begitu lapangnya beliau menilai. Kalau begini cara berfatwa kan tidak gaduh kita dibuatnya. Ya, sama dulu ketika di pesantren ada mahasiswa, ada orang tua yang protes, "Ustaz, kenapa tidak dibuat AC di setiap kamar santri?" Kalau kita banyak teori menjawabnya tidak akan selesai. Tapi kalau kita jawab begini, ya kita buatlah hotel dulu maunya di pesantren ini, Pak. Kan selesai dia kan, sampai di situ kan. Nah, jadi kita harus punya trik-trik ya dalam menjawab. Begitu juga rupanya yang disampaikan oleh Al-Imam Ar-Ramli tadi. Nah, dan bahkan yang menarik, Ibnu Taimiyah sendiri kalau dalam persoalan ini lapang beliau. Coba tengok, waqad taqaddama ma'ana qaulu Ibnu Taimiyah. Ada kalam Ibnu Taimiyah yang mengatakan begini, fa in qila, kalau ada orang yang mengatakan atau berpendapat annahu fazakiru awis sami' lil ismil mufrad, orang yang berzikir atau orang yang mendengar nama-nama Allah tadi, ya qad yahsulu lahu wajhu mahabbatin, bisa jadi dia mendapatkan, ya, itu adalah ekspresi dari cinta, wa yalhaqu bizalika, dan dia mendapatkan pahalanya wajada mahabbah wa ta'zim lillah, dan ada pengagungan kok di dalamnya kepada Allah. Maka beliau tak berani mengatakan itu haram. Lah kok sekarang ada orang yang berani mengatakan haram. Padahal ikhtilafnya di sini, ini loncat kita sedikit. Ikhtilafnya di sini hanya antara makruh dan dianjurkan. Ya, ikhtilaf yang ada di dalam buku ini hanya antara makruh dan dianjurkan. Dari tokoh-tokoh yang menentang tadi tidak ada yang sampai mengatakan haram. Tetapi yang beredar di internet sekarang ada kecenderungan, saya membahasakannya, ada kecenderungan haram, walaupun secara spesifik tidak dibahasakan, tapi dari cara menjawabnya ada kecenderungan haram. Ya, baik. Nah, sekarang kita ringkas pembahasan pada halaman 33, dalil yang mengatakan ini tidak disyariatkan. Ya, tidak dibenarkan mengucap Allah tadi. Nah, ini dalil mereka, alasannya satu, lam yarid anin nabi, tidak ada contoh spesifik dari nabi, begitu juga dari para sahabat, begitu juga dari salaf. Ya, sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam majmu' fatawanya, fa haza laisa bimasyru' fi kitab wala sunnah wala huwa ma'thurun aidan an ahadin min salafil ummah wala an a'yanil ummah al-muqtada bihim. Jadi ini tidak ada contohnya, tidak ada pengamalannya, tidak ada modelnya dari Rasul, dari sahabat, dari tabi'in dan orang-orang yang memang mereka generasi-generasi terbaik. Logika ini yang dipakai oleh mereka. Nah, jadi rata-rata begitu. Nah, kemudian di halaman 34, anna zikra bil ismil mufrad laisa mufidan. Nah, alasan yang kedua, berzikir dengan menyebut Allah, Rahman saja, kalimatnya belum sempurna. Ya, harus ada penyempurnaan kalimat, itu baru kalimat tunggal. Nah, dan itu tidak dibenarkan karena tidak ada makna-makna zikirnya di sana karena kalimatnya tunggal. Nah, itu juga didasarkan kepada pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian lanjut saja kita ke halaman 37. Nah, sekarang apa dalil bahwa mengucap zikir-zikir tunggal itu disyariatkan? Dimulai dari Quran terlebih dahulu.
banyak sekali. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim waz-zakirina Allaha katsiran waz-zakirat wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini kan ayat. Nah, sekarang bagaimana membangun dalil dari dalil yang ada? Jadi ada dalil, ada cara memahami dalil. Di sini ada istilah di dalam usul fikih namanya wajhul istidlal. Ada dalil, ada cara memahami dalil, cara memetik dalil. Di mana titik lekatnya dengan masalah. Jadi dalil ini dengan masalah di mana hubung kaitnya. Ya. Jadi Ustaz Helmi ini dengan UIN Jakarta itu di mana keterhubungannya? Ya, rupanya itu tempat kuliah. Itu yang disebut dengan wajhul istidlal. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena banyak orang sekarang nyebut dalil, tapi dalil itu arahnya ke Kuansing, dia bawa ke Bangkinang. Tak nyambung dia. Seperti dalil-dalil terhadap orang kafir, dibawakan dalil itu ke ziarah kubur. Kan lucu, ya. Jadi itu yang terjadi. Ini tidak boleh terjadi seharusnya kalau mengerti nalar usul fikih. Nah, wajhul istidlal bihazihil ayat. Ayat-ayat ini dari mana keterhubungan dalil ini dengan masalah zikir tersebut? Anna zikra bil ismil mufrad dakhirun fi zikrillah dukhulan awwaliyan. Ya, karena ketika disebutkan di dalam ayat itu wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Ya, berarti masuklah dalam zikir dari awal mulanya, sudah masuk dia, sudah pintunya dah terbuka, ya. Zikir Allah itu berarti adalah bagian dari menyebut nama Tuhan. Dah masuk dia. Baik. 5 menit lagi. Nah, kemudian wal amru bi zikril isim, dan ada perintah menyebut nama, ya, tunggal itu ada kok datang dalam Al-Qur'an. Contohnya wazkur isma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Nah, nama Tuhan diantaranya Allah, Huwa, Rahman, Rahim. Sebut. Ya, berarti ada keterhubungan antara dalil dengan masalah. Begitu diantara untuk mempersingkat waktu, diantara analisis yang disampaikan oleh ulama yang disebut dengan wajhul istidlal. Kemudian di halaman 39 dari sunnah. Dari sunnah kita tengok dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan la taqumus sa'ah ala ahadin yaqul Allah. Terang ini, tegas ini, tidak akan terjadi hari kiamat itu terhadap seseorang, yang artinya masih akan tertunda jika masih ada yang mengatakan Allah. Tegas sekali hadis ini, ya, tanpa kita perhatikan betul, ya, secara zahir nampak sekali tegasnya. Kemudian ada hadis Hudzaifah, tetapi saya yang menarik buka di halaman 42. Bilal radhiyallahu anhu, Bilal bin Rabah, ketika dia diazab, ya, ketika dia diazab, saat ia diketahui masuk Islam, dia mengucap ahad. Itu kan kalimat tunggal itu. Padahal maksud dia Allahu ahad, tapi dia hanya mengucap ahad. Dan itu tidak disalahkan oleh Abu Bakar. Kemudian syiar sahabat di perang Uhud, ya, wa kana syiaru ashabi Rasulillah wasallam, perang Badar sallallahu alaihi wasallam, yauma badrin ahadun ahad. Itu syiar perang Badar. Berarti itu menyebut nama Allah tunggal, yaitu Allahu ahad. Nah, jadi itu. Nah, sekarang dari Quran, dari sunnah sudah selesai. Sekarang halaman 44. Ya, dari analisis penalaran. Fa inna tafakkura fi ma'ani asma'illahi ta'ala wa sifatihi masyru'. Yang memikirkan, ya, mentafakkuri makna-makna dari nama-nama Allah itu dianjurkan. Wal mukarrir, orang yang selalu mengurang ismul jalalah, Allah tadi, innama huwa yatafakkar fi ma'ani asma'illah. Dia orang yang mengucap Allah tadi, di dalam relung hatinya itu ada
ya kondisi di mana dia sedang bertafakur dengan nama tersebut. Faka kullama qala Allah, setiap kali dia mengucap Allah, fa innahu yatazakkar makna ismin min asma'illah aw sifatin min sifati. Pada saat itu orang-orang ini dia mentafakuri makna dari nama tadi atau makna dari sifat yang disebut tadi. Jadi tafakur dia. Jadi jangan suuzon dulu ke orang yang mengamalkan itu. Ya, guru-guru kami dulu di Mesir ketika jeda-jeda talaki itu setelah menguraikan satu paragraf, mereka mengucapkan begini, Allah, Allah. Nah, jadi dan itu rasanya kalau bening hati kita itu sampai ke kalbu kita. Allah, kata beliau. Nah, baru lanjut lagi. Syekh Usamah begitu juga. Dan kebiasaan ini juga rutin dilakukan oleh Syekh Ali Jum'ah, guru kami, guru dari Syekh Usamah, mantan mufti Mesir. Kadang setelah ngaji, Allah, kata beliau. Jadi kalimatnya itu tuh merasuk langsung. Bahkan ada dulu orang yang kerasukan. Ada teman kami yang murid Syekh Usamah ini datang ke rumah itu cuma mengucap Allah, sadar orang tuh langsung. Kalau awak lamanya baca ayat kursi, tidak juga lari dia. Ya, setan tuh di awak. Nah, jadi itu kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tinjauan nalar, nah itulah dia. Jadi sesungguhnya ya orang yang mengucap zikir Allah Allah itu ada pemaknaan tadabbur dan tazakkur atau tafakkur terhadap makna-makna yang disebut itu. Nah, hanya saja kitab ini cenderung tidak menyebutkan mana pendapat yang terkuat. Ya, kecenderungan pengarang ya sama kecenderungan mayoritas boleh. Tetapi secara tegas beliau tidak membahasakan. Beliau hanya ingin menunjukkan ini pendapatnya, ini dalilnya, ini pendapatnya, ini dalilnya. Kalau ditanya ke saya lebih cenderung ke pendapat mayoritas. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak sepakat dengan itu, tidak masalah. Ya, pendapat saya, Anda dengan pendapat Anda. Tetapi dengan ketika Anda mengatakan bid'ah, yang Anda katakan bid'ah itu konsekuensinya adalah haram, maka tugas kami sebagai pihak tertuduh adalah menjelaskan. Nah, itulah yang umpan lambung tadi itu perlu disemes kadang. Nah, jadi dah selesai sampai di situ. Nah, jadi tinggal amalkan lagi. Nah, yang terakhir kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini ceritanya adalah cerita zikir. Ya, saya masih teringat dulu ya ketika kami sudah mengkaji fikih, Syekh Ali Jum'ah ketika itu melihat kami berdebat. Ya, berdebat tentang makna teks itu apa. Beliau senyum saja dan beliau mengatakan, tadi kalian berdebat. Ya, sekarang yuk. Tadi itu kan baru ghadaul akli, akal yang terisi. Ya, ada aspek yang terlupakan oleh kalian, kata beliau. Sekarang yuk kita isi zikir dulu ke hati kita. Ya, maka berzikir kami bersalawat. Allah 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 Allah. Malana rabbun siwa Allah. Kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Lalu kami sama-sama zikir Allah 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 malana rabbun siwa Allah. Itu tenang lagi tuh. Pikiran yang tadinya berdebat-debat, yang ingin menang, yang ingin menunjukkan hebat, setelah zikir tadi selesai, tenang dia. Jadi perlu diseimbangkan ini terus. Jadi kalau panas-panas bawa berzikir. Ini maksud kita apa? Tujuan kita apa? Jadi inti dari ilmu ini kan sebenarnya diamalkan. Dan cerita nanti dalilnya ini. Sibuk membahas dalil kunut subuh dan tidak kunut subuh. Rupa sembahyang subuh indah. Itu kan kacau. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudara kita pada siang dan sore hari ini, Abuya Dr. Haji Ibrahim Al-Sembah, pemaparan yang sangat gurih dan kita merasakan makanan, memberikan nutrisi kepada keilmuan kita, ilmiah kita dapat dan juga rohani kita, bagaimana kita berzikir untuk merasakan kenikmatan zauq al-tarik al-tarik yang berzikir dengan menyebut
namun misalnya banyak hal-hal yang dimaksudkan yang ternyata isinya adalah sangat tinggi dan sangat mulia. Maka pemaparan ini sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kita ambil masing-masing dan kita tangkap dan kita doakan beliau. Tadi kita sudah pemaparan beliau sudah 1 jam lebih, tapi terasa masih 10 menit. Kurang. Masih kurang. Masih kurang. 1 jam lebih terasa 10 menit. Karena kita terhanyut oleh penjelasan pemaparan beliau. Beliau ini istimewa, tulisan beliau juga bagus, kita lihat dari sosial media. Ya banyak muji. Dan juga ceramah beliau. Jadi jarang orang seperti ini. Ada orang yang ceramah bagus, tapi tulisannya tidak menarik. Terus sebaliknya tulisan bagus, pas ceramah langsung ngantuk orang. Nah, ini beliau alhamdulillah Allah berikan keutamaan, kita doakan. Dan semoga yang banyak itu diberikan kepada kita yang masih banyak kurang. Untuk itu, kalau ada pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan tema kita berzikir dengan isim mufrad, maka inilah waktunya untuk kita saling berdiskusi, menyampaikan pendapat kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengenai zikir ya. Ya bukan asal dari buaya saja, isim nomor ya Ustaz. Bagaimana kita ketahui yang biasa yang bahwa itu juga merupakan nama dari Allah, walaupun di dalam asmaul husna tidak ada. Tapi waktu Wallahu la ilaha illa kan mungkin jauhkan berarti itu juga tidak ada yang dijauhkan, berarti juga itu adalah nama Allah juga ya. Ini gimana Ustaz? Zikir hubu, lahu atau huwa asalnya Muhammad itu tak sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Setian, saya dari Tanam. Yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara kita berzikir yang benar agar kita bisa meresapi dan memaknai benar-benar bahwa zikir itu meresap dalam diri kita dan bisa kita amalkan secara baik. Sehingga kita bisa waktu Rasulullah seperti yang diajarkan tadi, saya sebut Allah itu agar kita bisa benar-benar meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada di dalam hati kita. Terus saya pernah membaca sebuah buku, saya lupa judulnya, seperti yang punya bilang tadi, tidak ada hari kiamat apabila di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah. Apakah itu benar ya atau tidak, pemerintah dijelaskan ya riwayatnya atau terus yang kedua, bolehkah apabila kami amalan dengan baik bisa kami amalkan yang mudah dengan dan mudah kita amalkan. Terus bagaimana cara menerapkan yang benar terhadap orang yang sakaratul maut dan zikir apa yang baiknya kita berikan agar mudah terhadapnya. Cukup. Kalau CC nggak usah tanya, yang CC nggak usah tanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah berkenaan dengan kalau misalkan guru kita itu membid'ahkan berzikir dengan Allah atau Ahad, apakah kita itu masih boleh berguru dengan beliau dalam ilmu yang lain, misalkan ilmu hadis itu, tapi dia itu membid'ahkan zikir yang seperti ini. Jadi apakah mengurangi keberkahan karena dalam ilmu dari beliau ketika beliau membid'ahkan hal tersebut? Kemudian yang kedua, apakah ketika kita berzikir
Waalaikumsalam. Cukup. Panjang itu. Alat. Terima kasih banyak pertanyaan dari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang penanya Ustaz, namun ada yang satu orang satu pertanyaan, ada yang lebih. Yang pertama dari Pak Ali, zikir Yahu nama Allah ini bagaimana hukumnya? Yang kedua Ustaz Sofyan, bagaimana zikir yang benar, yang mana zikir ini meresap dalam hati dan diri kita? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah di berkaitan tidak terjadi kiamat kecuali ada yang mengucapkan Allah dan amalan zikir yang mudah diamalkan. Ini adalah minta amalan zikir yang mudah diamalkan. Talqin, bagaimana cara yang benar talqin kepada orang yang sakaratul maut. Yang terakhir, Arif Rambe, bagaimana dengan guru kita yang ada membid'ahkan zikir dengan isi mufrad tadi, apakah boleh berguru kepada beliau lagi? Dan selanjutnya, apakah zikir itu harus ada sanadnya dan ditalqinkan? Apakah boleh langsung berzikir dari kitab-kitab hadis atau kitab turas yang kita temukan? Pak Ustaz, banyak pertanyaan, taruh di sini dulu, beringat. Bagaimana hukum berzikir dengan menyebut huwa? Akhirnya diringkas menjadi hu. Mungkin di internet kawan-kawan pernah melihat ini ya. Ya hu. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi, siapa Imam Al-Qurtubi ini? Pakar tafsir. Memasukkan kata huwa ini dalam list Asmaul Husna. Imam Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan huwa di situ masuk dalam Asmaul Husna. Makanya kita ucapkan nas'aluka ya man huwallahu, huwa itu termasuk dari Asmaul Husna. Nah, kemudian menurut Al-Imam Al-Iqlisi, saya menyadur pendapat ulama-ulama saja, bukan pendapat saya. Ya, Al-Imam Al-Iqlisi mengatakan bahwa kata huwa ini tidak memiliki makna kecuali dengan ada bersandar dengan kalimat lain. Huwa Allah, huwa Rahman, ya. Tapi kalau huwa saja tidak ada maknanya. Tapi kata Imam Iqlisi ini, menurut pemilik kebeningan kalbu dan pecinta zikir, kalimat huwa ini termasuk ismuz zat. Nama zat Allah itu huwa, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka asik menyebut huwa di situ, maknanya adalah ya Allah. Paham? Nah, itu analisis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Iqlisi, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna halaman 292. Nah, itu analisis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, sekarang bagaimana pula menurut Al-Imam Al-Qushairi ketika beliau menguraikan makna Yahu ini dalam At-Tahbir fi Tazkir Syarah Asma'il Husna? Dia mengatakan, ketahuilah menurut ahli zahir, orang-orang zahir, orang-orang biasa, kata Yahu ini biasa saja. Tapi orang-orang ahli batin yang sudah terbiasa riyadhah, ya, latihan zikir, masuk rasa itu ke dalam kalbu mereka, makna dari Yahu itu adalah terkandung di dalamnya haqiqatul qurbi ilallah, hakikat kedekatan kepada Allah. Jadi yang disebut itu Yahu, tetapi Allah, ada kedekatan, ada kenikmatan di saat dia menyebut itu. Nah, lalu kata Imam Al-Qushairi, ini beliau mengulas pendapat dari Al-Imam Ibnu Furak. Jadi tokoh-tokoh raksasa semua yang kita sebutkan ini bukan kaleng-kaleng, apa istilahnya? Bukan tokoh kaleng-kaleng. Nah, jadi kata Imam Qushairi, ini beliau menukil dari Imam Ibnu Furak, kata-kata huwa itu huruf ha, tempat makharijul hurufnya dari mana? Dari pangkal tenggorokan. Hu itu kan dari pangkal tenggorokan. Kemudian huruf waw dari mana keluarnya? Dari tempat keluarnya huruf waw itu dari bibir.
Nah, awal keluar dan akhir keluar itu pangkal dan bibir. Nah, maka kata Imam Ibnu Furak, atas pemaknaan ini terkandung isyarat bahwa segala sesuatu awalnya bermula dari Allah, akhirnya berujung kepada Allah. Itulah huwa itu maksudnya. Paham? Ini Syekh kita pasti ngerti ini. Ya, imam kita. Ya, beliau pakar Quran, ya, huwa. Ya, jadi isyarat, ada ilmu isyarat namanya. Jadi jangan disalahkan ilmu isyarat ini. Ilmu isyarat ini isyari yang merupakan karunia yang Allah berikan ya kepada seseorang. Contohnya Ibnu Bukair. Jadi Ibnu Bukair ini kawan-kawan sekalian, beliau mendapat semacam isyarat dari ketika Allah mengulang Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Dalam surat itu terulang 3 kali kata-kata Lailatul Qadar, dan huruf yang ada di Lailatul Qadar itu jumlahnya 9. 9 kali 3 27. Berarti Lailatul Qadar terjadi di 27 malam ke-27. Itu ilmu isyarat. Ya, jangan pula nanti ini bid'ah. Nah, itu ilmu isyarat ya. Ada orang yang dapat dia redaksi isyarat-isyarat seperti itu. Tapi tidak ada pula kewajiban kita harus percaya. Tetapi ada isyarat. Nah, jadi isyarat ini kata Imam Ibnu Furak bahwa segala sesuatu awalnya bermula dari Allah, berakhir ya kepada Allah, dan inilah makna dalam ketika Allah mensifati dirinya huwal awwalu wal akhiru. Jelas ya? Nah, itulah kenapa kata-kata huwa itu oleh sebagian pengamal zikir nikmat ya, karena pemaknaannya dari Allah berawal kepada Allah pulang. Huwal awwalu wal akhiru, itulah rahasia dari kata-kata huwa. Jadi begitu Pak Haji, amalkanlah. Hati-hati nanti dikira apa pula sama istri nanti kan. Jadi begitu. Ini pertanyaan zikir yahu itu seperti apa analisisnya. Kemudian Sofyan, bagaimana cara zikir yang benar supaya dia lengket di dalam hati? Mulanya dulu dari lisan. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir pertama itu dimulai diriyadhahkan dengan lisan. Makanya kita kalau ketemu guru, kadang guru itu memberikan wirid-wirid, baca nih ya sehari segini. Itu membuka pintu dulu. Nah, kemudian baru nanti kata Imam Nawawi kalau sudah terbiasa nikmat, akhirnya apa? Masuk ke dalam hati. Maka zikir dengan kalbu lebih baik kata Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan darah, jantung, limpa, pankreas hatinya Allah semua itu. Ya, maka dalam cerita Inyak Canduang itu ketika beliau diserang oleh Belanda, beliau duduk di dalam suraunya. Itu beliau berzikir, kata muridnya, zikirnya itu dipadu-padankan dengan seluruh fisiknya. Karena zikir itu gerak kita itu kan di jantung. Kok kaji tinggi kok pahami betul ya? Geraknya di jantung, Allah gitu kan, memompa ke seluruh anggota tubuh. Lalu bertawassullah dia dengan seluruh anggota tubuhnya yang berzikir tadi, ya Allah berikan karunia engkau, dengan zikir ini engkau lindungi aku sehingga Belanda kafir-kafir itu tidak melihat saya. Dia berzikir aja. Jadi dipadu-padakannya zikir itu dengan jantungnya, dengan kalbunya, dengan ginjalnya, dengan darahnya, dengan akalnya, dengan otaknya, sehingga pada saat itu ya yang terucap adalah kenikmatan zikir dia kepada Allah. Sehingga apa, ketika masuk tentara-tentara Belanda itu tak nampak dia sedang duduk di situ. Nah, itu karomah. Dari mana dapatnya? Dari zikir. Ya. Cobalah baca Allahu Akbar, loncat ke Sungai Siak. Basah apa tidak? Nah, ini cerita tentang karamah. Jadi Sufyan, jadi kita dari lisan dulu, kemudian dari kalbu. Nah, sekarang apakah mesti ditalkinkan? Ya, pada mulanya tidak. Ya, tidak mesti ditalkinkan, amalkan. Tetapi kita bagaimanapun perlu bimbingan. Nah, ingat itu. Ya, pada hukum awalnya memang tidak perlu ditalkinkan. Anda dapat di buku baca. Ya, sebagaimana dulu Nabi juga mengatakan kepada anaknya Fatimah, ya Rasulullah berikan aku pembantu dong. Kata Nabi, tidak usah pembantu, baca aja lah. Subhanallah, alhamdulillah. Diamalkan itu. Yang berat tuh jadi ringan.
Tapi itu kan Rasulullah langsung mentalkinkan. Artinya apa? Ada bimbingan. Jadi berguru mentalkinkan zikir kepada kita itu eloknya begitu, datang ke guru minta wirid, minta amalan. Kenapa? Karena guru yang sebenar guru mengerti hal kita. Ini begitu dalam tasawuf ya. Guru yang sebenar guru, nampak dia batang hidung kita tuh ngerti dia. Ini orang nih kasih subhanallah dulu lah. Kalau ini kasih la ilaha illallah dulu lah. Kalau ini kasih Allahu Akbar lah, amalkan ini. Itu kan proses latihan. Jadi begitu tuh. Ya, jadi tidak sembarangan mengobrol-obrol talqin, tak sembarangan. Ya, jadi yang namanya dalam dunia tasawuf itu ada 3 mursyid. Ya, ada mursyid yang tingkatan terakhir itu dia bisa yattali'u 'alal ahwal. Dia mengerti posisi-posisi ruhani kita. Ya, sebagaimana Rasul kan tahu posisi rohani seseorang, sehingga Nabi mengatakan kalau datang orang ini afdhaluz zikri la ilaha illallah. Kalau datang orang ini subhanallah tamlaul mizan, ya kan? Ada kalimatani khafifatani 'alal lisan sakilatani. Karena Nabi tahu mendeteksi kok suasana batin orang itu, sehingga kalau untuk Andri ini kira-kira karena dia suka makan apalah ya, alhamdulillah aja lah zikirnya supaya tidak banyak makan. Itu misalnya. Ya, kalau Ustaz Helmi ini apalah yang bagus ya zikirnya. Gurunya tahu dia nih mau istri berdua nampaknya nih, supaya anda ada keinginan itu Allahu Akbar aja lagi. Supaya mudah Allahu Akbar gitu. Itu contoh ya. Contoh. Jadi begitu ya Sufyan. Kemudian amalan zikir yang mudah diamalkan, talqin itu sudah. Ada pertanyaan kedua dari Pak Haji ini tadi apa? Selain zikir hu itu? Cukup ya? Itu aja tadi. Satu aja tadi ya Pak Haji. Pertanyaan Pak Haji satu aja. Ya, satu aja tadi. Ya, baik. Kalau Arif Rambe, guru kita mengatakan, saya tahu nih kayaknya nih. Antum di Suludin ya? Enggak. Ada guru kita mengatakan zikir Ismul Mufrad itu bid'ah. Bolehkah kita masih belajar ke dia? Enggak apa-apa, belajar aja. Ya, tetapi perbandingkan. Ya, belajar ke beliau. Ya, karena kita hanya akan dikumpulkan dengan yang seirama dengan kita. Ya, kita akan dikumpulkan pada akhirnya dengan yang seirama dengan kita. Jadi Imam Malik itu kata beliau, saya meriwayatkan dari sekitar 7.000 guru dari Madinah. Saya belajar dengan ribuan guru yang ada di Madinah. Tetapi yang saya ambil riwayatnya hanya beberapa. Paham? Ya, silakan belajar sini, ngaji dengan saya, ngaji dengan siapapun. Tetapi yang mana yang kecenderungan seirama rasanya, karena yang kita sampaikan ini Quran Sunnah. Ya, versi kita. Yang dia sampaikan Quran Sunnah, versi dia. Sekarang kan kalimat Quran Sunnah itu kan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga inilah yang sesuai dengan Quran Sunnah. Itulah yang sesuai. Pada saat yang sama dia masih mengikut pendapat ya si fulan. Berarti belum Quran Sunnah, belum mandiri dia mengambil Quran Sunnahnya. Berarti bagaimanapun dia masih butuh kepada fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka antum belajar saja. Ya, selama dalam koridor ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tetapi perlu mencari guru-guru yang memang harus dipegang dia. Ya, ketika Imam Syafi'i dia belajar kepada Imam Malik. Kemudian belajar pula kepada Imam Muhammad bin Hasan As-Syaibani, belajar pula ke ulama-ulama lain. Jadi memang gurunya itu dikhatamkannya satu persatu. Jadi banyak guru tak masalah. Tetapi pada akhirnya nanti kita hanya akan dikumpulkan dengan yang kita sewarna dan seirama. Ada kecenderungan itu biasa. Kalau antum kecenderungannya ke sebelah enggak masalah juga. Enggak rugi juga kok kita gitu kan. Sebagaimana enggak untung juga. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu dari penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi silakan belajar. Tapi kalau fatwa mereka yang di sebelah enggak boleh. Ya, boleh enggak kami belajar ke sana? Enggak boleh. Kalian harus ke Quran Sunnah yang ini. Nah, begitu kecenderungan mereka. Kalau kita enggak, silakan belajar. Ya, siapapun ambil ilmunya. Ya, dari situlah nanti. Tetapi dalam belajar itu mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku kepada sebenar guru dan sebenar amal dan sebenar pemahaman. Maka dari kami yang kami dapatkan ya begini. Ya, sebagaimana Ustaz Helmi tadi baca kitab Fathul Mu'in ya di kajian zuhur. Ya, Imam Zainuddin Al-Malibari ini gurunya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Haytami gurunya siapa? Imam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari gurunya siapa? Dapat ilmu dia warisi dari
Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar gurunya siapa? Sampai lo bersambung ke Rasulullah. Jadi jelas transmisi ilmunya. Ya, jadi di situ perlu antum lacak siapa yang punya transmisi ilmu kira-kira. Makanya kita galakkan di Pekanbaru ini ngaji kitabnya bersana supaya transmisi ilmu itu terjaga. Kalau cenderung ke kita, ya inilah pola kita. Pola itulah yang disebut dengan manhaj. Ini manhaj kita. Ya, tapi kalau setuju dengan pola lain juga enggak masalah. Gitu ya. Lanjut Tigo. Siapa? 5 menit lagi. Silakan satu pertanyaan. Singkat pada tugas. Kurang waktunya kurang. Saya doakan guru kita Ustaz Sulikmawi senantiasa kepada sehat orang biasa. Tadi ada pernyataan beliau ini tempat orang sudah melihat tidak satu. Beliau ini juga tapi tidak berani. Mudah-mudahan dengan membahas zikir ini beliau seperti berani. Ustaz di halaman 10 tentang Imam Asy'ari. Dia khawatir dan tak berani untuk mengucapkan zikir dengan lafaz la ilaha illallah. Lalu kemudian kita alasan beliau itu Allah bukan kamu tak indah mencari wala hasibu ilal iqrari. Di akhirnya paling akhir satu sebelum paling akhir. Aku bukan kamu tak indah mencari wala hasibu tidak dikawali. Jadi beliau khawatir dari yang memahami di sini, beliau khawatir tidak mengucapkan la ilaha illallah itu jangan-jangan nanti matinya dalam keadaan mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan dan tidak sampai kepada illallah. Makanya beliau zikirnya hanya dengan lafaz Allah. Kalau salah pemahaman anak mohon dikoreksi. Nah, berkaitan dengan ini, Ustaz, anak pernah mendengarkan ceramah dari seorang ustaz. Kelompok sufi ini sering kena talbis iblis. Talbis iblis di sini maksudnya bagaimana sesuatu hal yang baik itu karena malu, karena segan, akhirnya dia tidak sempurna dalam melakukan suatu amal. Contohnya apa? Jadi kata iblis, saya ini banyak dosa, jadi saya itu takut menghadap kepada Allah. Jadi karena saya banyak dosa, malu menghadap kepada Allah, jadi saya membelakang dalam menghadap kepada Allah. Nah, ini kan talbis iblis malu ya. Ada juga kemarin saya sempat mengajar di bukunya saya depan. Ada ahli sufi yang tidak mau lagi berdoa, padahal sesungguhnya itu doa itu kan ibadah. Dia tidak mau berdoa, kenapa katanya? Yang dulu saja belum maksimal saya memanfaatkan. Jadi yang anak tanya di sini, kapan kadang-kadang ahli sufi itu kemudian terkena oleh talbis itu? Dan kemudian pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan zikir tapi kayak berzikir dengan menari itu, karena bagaimana pandangan itu? Ada yang mengucapkan kalau menurut anak sudah laki-laki itu tak masalah, tapi kalau anak pernah melihat ada acara katanya itu bukan baru, di gubernuran katanya. Jadi kemudian ada perempuan tarian sufi berputar-putar di atas pentas. Nah, ini mohon penjelasannya. Batasan-batasan apa namanya kesukaan orang untuk wujud zikirnya itu, batas-batasan yang tidak melanggar aturan atau orang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Doni Putra. Ini pertanyaannya 3 SKS ini. Baik, kita ringkas. Jadi pada halaman 10 itu ada kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi tentang Al-Imam Asy-Syibli. Ya, di mana ada yang bertanya kepada beliau, "Lima taqulu Allah?" Kenapa engkau hanya mengucap Allah saja lalu tak mengucap la ilaha illallah?
Lalu apa jawaban dari Imam Syibli ini? Astahyi min zikri kalimatin nafyi fi hadrati. Saya khawatir, saya malu ketika menyebut la ilaha illallah. Justru nanti pas matinya itu mengucap la ilaha. Di situ pemahamannya ya. Jadi bukannya isbat malah nafi. Saya khawatir nanti katanya, sehingga saya pilih ajalah Allah karena ada isbat di situ. Nah, kemudian qala lahu, orang yang bertanya ini berkata kepada Imam Syibli, uridu a'la. Coba tunjukkan mana yang lebih bagus. Dijawab lagi oleh Imam Syibli tadi, la abghi bihi didda. Yang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah itu. Kemudian bertanya lagi orang ini, uridu a'la. Coba kasih yang lebih tinggi zikirnya. Akhsha an ujida fi wahsyatil juhud. Saya khawatir nanti kalau kasih akan terjadi juhud, ya, pengingkaran, ingkar jadinya nanti. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat jawaban Imam Syibli begini, akhafu an amuta indal inkar fala asla ilal iqrar. Saya takutnya nanti ketika mengingkari matinya, bukan ketika ikrar. Kan la ilaha itu pengingkaran, illallah baru ikrar. Saya khawatir itu nanti, maka saya fokus ke Allahnya saja. Itu kata Imam Syibli. Kemudian fasa'iqar rajulu, tiba-tiba ketika diucapkan itu teriaklah orang ini, lalu mati di tempat. Ya, mati dia. Lalu dilaporlah Imam Syibli ini sudah mengguna-gunai ini orang, sehingga orang ini mati dengan kan berkesan cakap Imam Syibli ini ke orang ini kan. Ya, saya tak mau mati ketika apa katanya? Ketika ingkar, fala asla illal iqrar. Itu kan kalimat yang lahir dari rasa ruhani yang tinggi. Tiba-tiba ini orang tiba-tiba teriak dia. Pingsan. Ada enggak orang ketika zikir tiba-tiba di pojok sana ada teriak? Ada kejadian kok. Ya. Kemudian dia dibawa oleh ke khalifah. Ini Imam Syibli ini sudah menyebabkan orang mati. Lalu dia harus dihukum. Lalu apa kata Imam Syibli? Ruhun hannat farannat fadu'iyat fa'ajabat. Ya, itu kan ruhnya itu hannat, merasa nyaman, merasa terkesan dengan kalimat Allah tadi. Kemudian warannat, dia bergetar. Ya, fadu'iyat, lalu jiwa yang sedang asik masuk dengan Allah tadi dipanggil balik oleh Allah. Dalam kondisi dia lagi cinta, nikmat. Ya kan ada orang yang ekspresinya ketika zikir itu teriak, ekspresi gitu kan. Sama ketika kita minum kopi saat ini. Ada yang ekspresinya, ada yang tengangu, macam-macam lah ekspresi dari rasa kopi. Begitu juga. Maka dia dipanggil oleh Allah ruh itu. Fa'ajabat. Ketika dipanggil dia ada datang. Matilah dia. Nah, apa dosa saya kata Imam Syibli? Apa salah saya? Apa salah Imam Syibli kata orang yang hadir? Yang enggak ada. Udah lepaskan Imam Syibli. Coba sing. Kata kuncinya di halaman 11 itu, Ustaz. Wa makna qawlihi, makna perkataan orang yang bertanya tadi, wala taqulu la ilaha illallah, kamu tak mengucap la ilaha illallah wa Imam Syibli, artinya lima tazkurullaha biqaulika Allah Allah. Kenapa engkau berzikir dengan menyebut Allah Allah, wala tazkuruhu biqaulika la ilaha illallah, wa zalika fi nihayatihi. Nah, fakana jawabuhu tilkal aujuh al-mazkurah. Jawaban Imam Syibli tadi yang seperti yang kita uraikan tadi, wa hazihil amru wadihun wa hazal amru wadihun, ya, pola jawaban Imam Syibli tadi jelas. Wa innama nabbahna alaihi. Kemudian ini kita perlu pertegas di sini, ya, ditafsirkan kalimat la taqulu la ilaha illallah tadi dengan kalimat, kenapa engkau tidak berzikir dengan la ilaha illallah tetapi engkau berzikir dengan Allah? Kan masih dalam ruang yang bernama zikir. Nabbahna alaihi kai la yatawahhama mutawahhimun as-Syibli la yaqul la ilaha illallah. Supaya nanti orang tidak punya asumsi Imam Syibli ini tidak mengucapkan la ilaha illallah. Karena dalam Allah itu juga ada dalam Allah itu adalah zikir sesungguhnya. Jadi itu makna dari percakapan Imam Syibli tadi. Nah, sekarang maka segala apapun pengamalan zikir, ibadah, ya latihan apapun, Imam Junaid sudah memberi batasan. Tariqatuna hazihi masdudatun bil kitabi was sunnah.
Jadi cara ibadah kita, tariqah kita, suluk kita, sikap kita, ruhani kita itu tetap dipagar dengan Quran dan Sunnah. Standarnya tetap kembali ke sana. Lalu ketika kita menemukan fakta di lapangan, ada yang sudah berbelok dari pagar tadi, maka kita kembalikan ke standarnya. Apa standar Imam Zarruq di dalam Qawaidut Tasawuf? Sahha inkarul faqih ala sufi wala aks. Jadi ilmu fikih yang dijadikan dasar untuk mengingkari kesalahan-kesalahan sufi. Tetapi orang sufi tidak boleh menilai fikih. Jadi syariat itu mula. Syariat itu tetap di awal. Jadi jangan dibalik-balikkan. Itu standarnya kata Imam Zarruq dalam Qawaidut Tasawuf. Maka tidak akan pernah aneh-aneh tarikat suluknya Ahlussunnah wal Jamaah itu, karena sudah dipagar dengan Quran dan Sunnah. Nah sekarang ada perempuan menari berzikir di depan laki-laki. Itu tidak perlu jawab lagi tuh. Ya, ada perempuan menari berzikir-zikir di depan laki-laki. Hukum fikihnya apa ini? Sudah jelas waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang terjadi kemarin itu lah bersolek lagi lah apa. Kita kan standar syariat aja yang kita pakai. Oke, itu. Bawa ke hadis Nabi. Yaqta'u salatikum. Ada yang menyebabkan salat kalian itu terputus apabila lewat 3. Yang pertama wanita, yang kedua anjing, yang ketiga himar. Apakah batal salatnya? Tidak batal salatnya. Maksudnya mengganggu salat kalian itu kalau lewat di depan kalian 3 ini. Yang kalau anjing gonggongannya, kalau himar karena najis dan lain sebagainya. Kalau perempuan lewat di depan. Andri ini sholat ya, lewat lu namanya di depannya. Kira-kira apa? Rusak khusyuknya. Ini berjoget. Mau ngapa aja mau apa? Maka kita ingkari itu. Nah ada cerita ke siapa pun baik kok. Walaupun ormas besar, nah ada cerita. Standarnya tidak ormas besar, tapi standarnya Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama ahlus sunnah. Saya kira jelas ini Ustaz nih. Ya, mau joget di depan macam mana pula cerita. Tapi kalau ceritanya zikir ratik togak itu lain lagi. Ya, ada hadis-hadis yang menunjukkan orang berzikir dalam keadaan berdiri. Masuk dalam keumuman allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi begitu kira-kira dari saya. Mungkin syekh yang lain punya pandangan, ya silahkan memberikan masukan ya. Wallahu taala a'lam.